kalau kita Mmm. flashback ya, dan waktu itu tuh gimana sih cara ambil keputusannya? Saklek gitu, udah gini, aku pengennya gini. Nah, Itu pasti bingung banget gitu iya kan. pasti Mhm. ada cekcok juga antara aku sama mama gitu. Oh, pernah ada gitu ya, kayak ada perdebatan lah Iya, tipis-tipis gitu? kayak gitu. Sebelumnya emang karena pokoknya aku nggak mau kuliah tuh karena, "Ah, ngapain kuliah?" Karena beres kuliah juga pasti nganggur gitu. Nyarinya juga kan kuliah itu buat kerja gitu Heeh, kan, betul, daripada 4 tahun dipakai buat kuliah mending 4 tahun dicari buat Kerja, bisnis, buat cari bisnis. uang kayak gitu kan. mhm mhm. Nah, gimana kalau sekarang kita lanjut di masa yang paling struggle nih, Iya. di masa bisnis iya, kuliah juga iya. Gimana sih kamu itu ngejalanin bisnis yang emang kamu udah mulai duluan dibanding kuliah? Jadi hal apa yang bikin kamu kaget Kaget. gitu, kebiasaan apa yang berubah drastis gitu semenjak dulunya kamu cuma bisnis Fokus doang nih, yang sekarang bisa sambil kuliah gitu? Ini bener-bener yang kerasa gitu, Yang yang paling biasa berasa gitu. yang pas sebelumnya bisnis kan aku nggak kuliah nggak sama sekali gitu, jadi Mhm. aku fokus ngejalanin bisnis kan. Nah pas pertama masuk kuliah gitu, terutama terutama pas sudah masuk, ke kelas gitu. Mungkin dari segi waktu ya, segi Mhm. waktu yang sebelumnya mungkin waktunya banyak buat ngurusin bisnis, sekarang harus berbagi nih, bagi waktu sama, kuliah, apalagi juga ada, organisasi kayak gitu. Itu yang bener-bener yang aku bikin kaget dan juga apalagi dengan ada tugas-tugas yang Iya, banyak yang menumpuk Wah, dari tugas dosen. kuliah emang numpuk segumpal banget Heeh. ya, banget itu. Nah itu. Tapi, kayak alhamdulillahnya ya mungkin mungkin apa, bisa seiring waktu bisa nge-manage lah waktu, oh ya ini mana nih yang kira-kira bisa didahuluin, dimulai duluan apa heeh, dulu lah gitu ya, iya ada gitu. yang prioritaskan. Diprioritaskan. Ya mungkin kan kalau tugas mungkin ada deadline-nya mungkin deadline-nya seminggu, oh ya berarti sebelum seminggu itu aku ngerjain apa dulu nih gitu, Mhm mhm. gitu Berarti sih. harus jago scheduling dan Iya, planning ya. Ya mhm. kayak gitu. Terus kamu pernah nggak sih merasa Mmm, overwhelmed dan stres? Kalau misalnya iya, biasanya kondisi kayak apa sih yang kamu ngerasa capek banget gitu? oke. Waktu bener-bener yang, eee, kerasa sampai, aduh berat banget nih sampai kalau tidur tuh sampai Kepikiran. mikir ini gimana, kayak terus apa yang bener harus aku, prioritasin gitu. Mhm mhm. Terutama waktu pas aku, ngebangun toko Oh gitu. Oh iya, iya, sekarang ada toko yang baru ya? selamat ya. Selamat ya, sebelumnya buat Nah, toko barunya gitu. Ya kan karena sebelumnya dari mobil, kayak alhamdulillah udah buka toko toko. sekarang. Nah, pas saat-saat itu tuh aku juga harus, cari tukang, terus cari, si bahan-bahannya juga, cari ini itu buat interior di tokonya. Pergi juga ada vendor segala macam, kayak gitu. Aku bener-bener itu yang berat banget dari kuliah, beres kuliah aku langsung, terus malamnya juga aku, tetap ngerjain tugas, jadi hampir 24 jam itu sama sekali, apa ya, Non-stop ya. mungkin ya nonstop bisa dibilang kayak Pikirannya gitu. kemana-mana lah gitu Ya, ya, harus mikirin ini, mikirin itu, Apalagi mhm. di-handle sama sendiri ya. Ya mungkin, alhamdulillah masih dibantu, tadi kan support dari, Oh orang iya, tua. ibu ibu heeh. juga. Jadi yang bener-bener yang ngejalanin itu aku sama mama sih, kayak gitu. Bener-bener udah jadi partner Klop banget banget, ya, Iya iya. kayak gitu, jadi, founder dan Ya co-founder. apa-apa Iya. sama ibu lah gitu Iya ya. gitu, diskusinya juga sama ibu. Mhm. Nah, terus kan tadi, gimana nih gitu kan buat stres-stres kayak gitu. Nah, biasanya, aku itu suka makan nih sebenarnya, suka ngemil gitu. Karena mungkin kan, nggak ngerokok juga Mhm. dan jadi lebih suka ke ngemil, Yang manis-manis gitu yang biasanya? manis-manis, yang asin-asin, apa pun itu pokoknya Pokoknya yang menurut aku ngemil lah, enak heeh, suka ngemil. biar ngehilangin stres lah ya Iya gitu. gitu. Nah, apalagi kebetulan juga, ya aku juga bisnis, ada Mhm. produk donat, jadi selagi aku stres atau gimana, kalau aku nyomot nih sesuatu kayak, "Ah, minta nih coba," Boleh nih gitu gitu ya heeh, dicoba gitu. apalagi dia launching produk baru, pasti aku cobain dulu gitu Testing dulu, heeh. mhm. Terus juga aku suka, bikin kopi nih yang kebetulan Oh, aku juga bawa kopi sama donatnya gitu, mungkin. mmm. Mungkin Wah, barangkali boleh mau nyoba? Buat kita nih, Kak. Iya, aku bawa boleh nih. sengaja iya, Aduh, gitu. Wih. makasih Boleh boleh. loh. Boleh. Kau Nah, ini kopi juga aku, bikin sendiri gitu. Karena emang awalnya aku, suka suka ke kafe ya mungkin, terus tapi dipikir-pikir, kalau ke kafe mulu buat ngopi, ini ya Budgeting-nya lumayan boros ya. gitu lumayan buat ya. keluar-keluar lagi. Akhirnya alhamdulillah waktu itu ada rezeki, coba deh, beli.
gitu mesin-mesin kopi segala macam, belajar online, ngulik-ngulik sendiri, alhamdulillah Oh, akhirnya berarti bisa. kopi ini Otodidak otodidak, dong. bener-bener Iya, belajar sendiri. Wah, gitu. keren banget Wih, ya. Keren banget emang usaha dari awalnya gitu ya, emang bener niat gitu buat Iya, bikin. iya. dan pas banget, linear gitu berarti Oh yang iya, donat sama searah dengan kopi, kopi. jadi bisa Bener dipaduin tuh. perfect combo banget Iya. tuh. Betul. Di mana makan donat tuh ya minumnya kopi gitu kan. Iya, betul kayak gitu. Cocok banget Cocok berarti banget. kalau buat stres ya, Iya, rilis Mhm, stres bener-bener makanya gitu. kopi gitu. makanya bener-bener ya yang enjoy gitu selagi bisnis, eee, apa, kuliah juga, tapi ada yang menemani ini. Bener. Sambil menyelam minum 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 air. air. Iya, Iya. bener-bener itu ya. Mungkin boleh minum dulu Boleh, kali ya, Kak, ya? aduh makasih ya Iya. ini. Terima kasih banget. Kita coba ya buatan Kak Hafiz. Nah, Ini aku rasa vanila. Ini butter. butterscotch. Kopi sekali ya. Iya. Tapi ini rasa vanilanya berasa loh, enak. Tapi ini aku suka tau. Nggak terlalu Butterscotch ya. strong juga kalau buat cewek. Soalnya untuk yang kurang suka kopi gitu Iya, Kak ya. betul. Memang di raciknya aku nggak terlalu banyak sih kopinya sih gitu. Kayak pengen kopi tapi gak mau kopi-kopi banget, ini cocok. Cocok. Untuk yang tidak begitu Iya. kopi, ya anaknya tidak kopi edik gitu. Oke. Selain kopi nih, apalagi? Mungkin ada donat ya, donat sama bomboloni ini yang main utamanya. Yang emang dari awal Ya, jualannya itu gitu ya. betul. Ini yang produk asli Karakter dari utama lah ya ya. ciri khas dari si Kumeli. Ini Buat bisa dilihat. dijers juga di rumah mungkin kalau mau ya bisa Mhm. datang tokonya tuh di mana? Ini tuh store-nya ada di Jalan Oto Iskandar atau lebih tepatnya bisa gampangnya di perempatan Alun Tasik samping Elzata. Gitu. Samping toko hijab Hijab ya. Elzata ya. Itu mungkin bisa dicoba dulu boleh. Coba ya. Rasanya. Coba Satu. kali ya. Coba. Ini ada Hmm, rasa satu apa aja biji. nih Kak? Ini banyak ada rasa cappuccino, karamel, red velvet. Ada juga ini bomboloni lemon loop, strawberry dan meses. Mau yang mana kamu? Aku pengen strawberry. Yang ini. Yap. Sorry ya. Ide aja dibagi dua aja gak sih Kak? Iya boleh. Bagi dua aja. Oh ya, sorry. Kakaknya makan juga tuh. Nggak apa-apa udah sering. Hati-hati itu ada dalamnya. Dia takut Ih, tumpah. gak apa-apa kayak tangan aku. Ada tisu kan barangkali ini? Gak apa-apa kok. Melimpah banget. Oh, ini ada isinya juga ya? Iya, itu buat yang varian bomboloni. Oh, bomboloni itu jadi isinya juga, toppingnya juga gitu. Ya, nah kan sebelumnya sebenarnya waktu pas dulu tuh masih mobil bomboloni nggak bentuknya nggak seperti ini gitu. Jadi agak berdiri mungkin Oh iya, teman-teman tahu ya aku tahu sebelumnya. awal-awal di Jers juga pasti tahu ya di rumah awalnya itu bomboloni itu kan bentuknya berdiri gini, Iya. terus ada topping di atasnya gitu ya. Sedikit gitu. Gini. Oh ya sekarang ini benar-benar berubah banget gitu. Iya. Jadi ada toppingnya lebih banyak lagi sih ya jadi di atasnya. Jadi double-double gak sih? Ada coatingan apa sih ini? Coklat juga Itu gitu kan ya? iya coklat, coklat Mm-mm. putih. Dicoba ya, Boleh. coba. Cheers. Teman-teman makan ya. Makan. Enak. Beneran cocok sama kopi dong. Ini manis dan ini pahit bener-bener. Satu kelompak. Aku suka banget sama ini sih, yang atasnya. Oh, coklat putihnya. Manisnya enak banget. Tapi pas nggak sih apa over gitu nggak? Menurut aku sih nggak over ya. Mm. Buat aku. Pas. Lu boleh Gimana? simpan dulu. Simpan dulu aja. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Ini enak. Kalian juga harus coba beli Saya ya. ini masih Buat dijers di masih rumah. banyak guys. Takutnya yang belakang layar nggak Iya nih, kebagian. Ya ini belakang layar udah pengen banget kayaknya nih. Yang bekerja keras. Oke. Ya udah mungkin kita lanjut lagi ya. Ya boleh. Biar dijers di rumah juga bisa langsung beli, nonton sambil beli. Mungkin sekarang kan bisnis sambil kuliah nih ya. Ya. Di perkuliahan ini tuh mulai dari teman, dosen, atau mungkin tadi kan ikut organisasi juga ya. Iya. Di organisasi, mungkin pasangan juga gitu. Ada gak sih pengaruhnya ke bisnis yang kamu jalanin ini? Alhamdulillah buat pengaruh pasti baik banget, terutama dari ya dukungan teman-teman, dosen, dan juga mata kuliah yang di Ampu. Aku kan ngambil bisnis digital, kebetulan searah gitu, sehubungan. Jadi ada tugas-tugas banyak dari dosen, itu aku bisa jadiin
buat kayak kelengkapan bisnis aku gitu. Mhm Mungkin mhm. kayak ada SKB, ada proposal segala macem, terus ada misalkan ngebuat web-web gitu. Itu bener-bener sejalan yang bisa aku lengkapin di apa sih yang bisnis aku yang kurang gitu. Jadi emang bener ngebantu buat bisnis kamu juga gitu Iya, ya? heeh. Mhm. Karena awalnya sebelum kuliah aku kepikiran kayak nggak mau kuliah udahlah bisnis aja gitu kan. Mhm. Soalnya kan aku juga pernah dengar gitu kata orang-orang, Mhm. kalau udah punya uang pasti udah nggak maulah kuliah Iya, buat apa gitu kan udah ada mhm, uang gitu. gitu dan ternyata itu apa, nggak yang dikatain itu benar gitu. Hmm. Ma buktinya juga ini meskipun udah berbisnis tapi Mhm. Tetap kuliah aja semangat gitu, kuliah kuliah. Iya, ya. Mhm. malah malah benar-benar kebantu gitu. Aku sebelumnya mungkin nggak tahu marketing kayak gimana, terus nggak tahu Mhm. mungkin cara, ngedesain-desain, ini mungkin, box ini aja Iya ini yang box-nya juga bener-bener iya, bagus ya, eye heeh, catching dia Iya. gitu. bener ini aku sendiri juga yang ngedesainnya gitu. Oh, Jadi keren keren. dari tugas-tugas itu alhamdulillah kebantu gitu buat bisnis-bisnis, Jadi emang soft skill-nya ke Iya, itu di situ ya, keasah ya. iya, skill-nya lah ya. skill-nya betul, Skill dari editing-nya mungkin ya gitu, mhm, cara pemasarannya harusnya kayak gimana iya gitu. tata kelola, Jadi terus ngebantu banget terutama lah. legalitas kan kayak Oh gitu iya, kan, dipelajarin iya. juga gitu. Jadi aku kebantu Alhamdulillah banget ya. Iya. alhamdulillah, bener. Bagus bagus. Kan tadi pernah nih, kayak bingung, memilih antara kuliah dan bisnis, pernah Mmm, mengalami itu. iya. Kalau kita flashback ya, dan waktu itu tuh gimana sih cara ambil keputusannya? Saklek gitu, udah gini, aku pengennya gini. Nah, Itu pasti bingung banget gitu iya kan. pasti Mhm. ada cekcok juga antara aku sama mama gitu. Oh, pernah ada Oh, gitu ya, kayak ada perdebatan lah Iya, tipis-tipis heeh, gitu? kayak gitu. Sebelumnya emang karena pokoknya aku nggak mau kuliah tuh karena, "Ah, ngapain kuliah?" Karena beres kuliah juga pasti nganggur gitu. Nyarinya juga kan kuliah itu buat kerja gitu Heeh, kan, betul, daripada 4 tahun dipakai buat kuliah mending 4 tahun dicari buat kerja, bisnis, buat cari uang mhm, kayak gitu kan. mhm mhm. Udah pokoknya enggak deh gitu. Tapi, waktu itu ada ya banyak dari mungkin support dari teman-teman papa dulu gitu. Karena kan Oh, ya papa juga sebenarnya udah nggak ada gitu. oh Jadi iya, yang bener survive sekarang tuh yang keluarga tuh yang pengen tanggung jawab aku mhm gitu kan mhm. sebagai pengganti. Akhirnya ada nasihat-nasihat lah seperti itu, kalau kuliah tuh gini 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 segala macam. Akhirnya oke, aku kuliah tapi, pengen yang bener-bener sejalan nih, si Dari bisnis sama kuliahnya ya, itu bener-bener jadi misalnya gini ya, mungkin dikatain, bisnis jalan, kuliah jalan, tapi nyatu gitu ya. nah gitu, selaras lah ya. jadi output-nya juga bener-bener jelas kan, Mhm mhm. nah kayak gitu akhirnya Jadi kamu nggak ngerasa kuliah 4 tahun yang kebuang tadi tuh hilang nah lah rasa itu heeh, ya? nah itu Heeh. betul Berarti bener bener, nggak ada kata salah jurusan. Nggak ada ya biasanya nggak ada kita pasti, bener, Iya, "Aduh kayaknya salah jurusan nih," berarti mhm, ini enggak ya, di sini enggak nggak gitu. karena bener, dipikirin dengan mateng-mateng. Mhm. apalagi waktu itu bingung kan mau tapi pengen juga di Tasik gitu. Oh yang deket-deket aja Iya, di rumah gitu? akhirnya cari-cari di mana, oh akhirnya ketemu nih Ketemu deh di heeh, sini BTH gitu, nih ada heeh. bisnis digital, kayaknya menarik nih bisnis digital namanya, ada bisnis juga, ada digitalnya juga. Digitalnya, iya. Akhirnya coba deh masuk ya, dan terus alhamdulillah Alhamdulillah sekarang sejalan banget ya gitu sekarang ya, udah tingkat 2 berarti, tingkat 2. ya gitu. Setelah tahu perjalanan dan perjuangannya nih, sekarang waktunya kita gali kayaknya pelajaran apa sih yang Iya, kayaknya bisa kita ambil nih, buat buat Dijers di rumah juga pasti dijers kan pengen tahu ya, mungkin yang belum ataupun pengen masuk dan bisnis masih digital ragu-ragu atau pengen gitu. buat bisnis gitu, Mungkin kita bakal ke tips and trick nih, kita mau ngegali tips and trick dari Kak Hafiz Boleh nih ya. boleh. Mhm. Buat yang pertama mungkin tips yang bisa Kakak kasih nih buat para mahasiswa, mungkin khususnya buat Dijers semua Mhm, yang udah pengen mulai bisnis tapi masih takut dan ragu gitu, takut gagal kayak gitu, gimana sih, Kak? ini kalau tips pertama dari aku, sebelum itu kita ini dulu ya, eee, biar kita tahu semua karena, pebisnis itu kan sebenarnya yang, orang yang bisa mencari peluang kan, Oh gitu iya, kan, betul mencari betul. peluang. Nah, jadi tips gampangnya apalagi lagi kuliah nih, kan mungkin kayak R&D kayak gitu kita segala macam kita riset produk segala macam itu kan butuh waktu yang lama ya, Mhm. nggak bisa yang segampang itu. Tips dari aku, kalian coba cari entah itu teman atau misalkan keluarga yang mungkin punya punya, bisnis mungkin di bidang makanan atau misalkan apapun itu. Tapi, mereka mungkin masih tradisional kan gitu, cara Mhm. penjualannya belum tahu atau itu sosmed kayak gimana, marketing-nya kayak gimana, branding itu apa, gimana. Nah khususnya nih, mahasiswa misalnya gini, bisa tuh bantu-bantu, keluarga kayak gitu, kalian bisa branding-nya gitu, terus bisa bisa marketing-nya kalian iniin, bisa, dijalanin. Kan Kenzi ini terkenal sama yang
kreatif dan Iya, mind blowing anak kan. sosmed banget Wah, juga ya Out of Gen the Z box tuh. pokoknya out of the pikiran-pikiran box. kan Mhm. sebenarnya kan males kan, apalagi Iya, bikin produk itu kan itu Gen Z itu agak berat ya. Nah, mhm. Iya, makanya, gabunglah, collab lah sama milenial yang emang mereka sukanya malah Oh. di yang konvensional iya, lah kayak ya. gitu. Jadi emang harus bareng-barang sih ya, emang jangan berdebat lah gitu Mhm. ya antara milenial sama Apalagi Gen Z ini. apalagi sekarang kan digital udah kita bisa di marketplace. Iya, Kalian yang lagi kuliah, kalian tinggal megang, marketplace-nya aja gitu yang nerima segala macam, yang produksinya ya bisa saudara kalian, keluarga mhm. kalian, kayak gitu. Jadi memanfaatkan platform yang ada. Iya, Ya dan emang peluang harus sudah pintar-pintar sih ya itu di mhm, zaman sekarang ini tuh. kayak gitu. Mungkin itu buat kuliah itu cukup sih kata aku. Nanti mungkin setelah kalian lulus kuliah, baru kalian bisa search explore lebih, luas lagi, Tuh, kayak mungkin itu gitu. tipsnya ya buat Iya. teachers di rumah. Terus untuk tips and trick nih, cara kamu ngebagi waktu antara Hmm. bisnis, Mhm. kuliah, atau bahkan untuk waktu diri kamu sendiri gitu. Kamu cara me time-nya tuh Iya kan gimana pasti ya gitu. pengen me time ada gitu kan Iya. pengen Healing sendiri sekarang mah Iya. pengen umet gitu healing. bisnis sama kuliah Mhm. terus gitu. Gimana nih? Mungkin dari pertama buat, bisnis dulu, Mhm. alhamdulillah juga aku udah punya SDM gitu, Oh dan iya sekarang udah ada alhamdulillah. SDM, 6 orang, dan yang pegang produksi juga itu, mama. Jadi aku Mhm. lebih ke sistemnya kayak gimana, terus marketing, desain, dan keuangan lebih ke manajerial kayak gitu Oh kan, ya. sosial media. Jadi bisa semuanya tuh bisa bisa dilakuin by phone ya, by phone Mhm atau mhm. by laptop gitu. Tergenggam lah ya semuanya Ya gitu. kayak gitu, walaupun memang sesekali wajib gitu, aku juga harus ngecek Visit. gitu, Visit, ya heeh. gitu, itu yang harus poin pentingnya gitu. Nah, kuliah juga aku nyesuaiin nih sama, kuliah kuliah kapan aja nih waktunya gitu, Mhm. jamnya berapa dan kapan nih aku bisa, eee, kontrol gitu, kontrol ke toko. Toko. Jadi tipsnya buat kalian di HP kan bisa ada notes itu, ada Iya. reminder. Nah, Mhm. kalian, eee, tulis tuh situ, kalian jam segini, kapan kalian ngapain, kalian bakal ada Hmm. acara apa, ada tugas apa, terus terus lebihnya yang kosong kalian mungkin bisa fokus ke bisnis kayak gitu. Itu biasanya sih aku, kayak gitu buat Berarti emang harus ngebagi-bagi scheduling waktunya. aja ya Scheduling gitu. itu Mhm. Penting benar-benar wajib, banget ya, penting mhm. gitu. Ngebantu banget juga ya, mhm. Yes, jangan males pokoknya buat ngejadwalin planning planning kalian. Hmm. Itu kan bisnis sama kuliah. Mhm. Me time-nya gimana nih? Healing-healing gitu? Oh, oke, me time-nya mungkin aku emang nggak terlalu banyak ya, Oh kadang jarang kadang juga gitu ya kita nyempetin aja kalau emang bener-bener lagi pengen gitu? ada waktu, ada apalagi misalnya Sabtu Minggu kan, Mhm. gitu. Kan Sabtu Minggu aku udah nggak kuliah, apalagi kuliah libur, Mhm. karena aku udah beresin kerjaan ini di apa, di bisnis aku, barulah mungkin di situ me time sama mama-mama juga. Kayaknya, Mhm. lebih ke misalnya malam hari kita cari makan Oh bareng-bareng, bareng-bareng. kayak gitu. Oh Jadi Jadi lebih ke bareng-bareng aja memanfaatkan lah ya. waktu Iya. luang aja ya, gitu? itu Quality time lah ya. pasti Mhm. pasti ada sih waktu-waktu kayak gitu. Hmm. Jangan kalian, benar-benar yang lagi apa, kuliah tugas kadang suka ada kata-kata healing dulu sebelum pusing gitu. Nah iya 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 banyak ya. ya, banyak tuh Heeh, yang jadi kayak gitu. healing dulu baru pas pusing. Jadi apa ya, malah jadi Nggak tenang nggak nggak sih tenang, healingnya? malah jadi Mhm. Iya. pikirannya kebagi gitu. Jadi mending kalian pusing-pusing dulu, capek-capek dulu, habis itu barulah kita Happy-happy Happy refreshing, kemudian, kemudian. heeh. Iya. itu sih. Mungkin itu ya buat DJs, jadi penting banget buat scheduling jadwal sendiri gitu, meskipun kalian mungkin gak punya bisnis, tapi kayaknya buat ngatur tugas juga kalian wajib deh scheduling ya, Iya. karena itu Yes, penting banget. Mungkin kita juga dari sekarang bakal scheduling ya, ngikutin saran harus. dari Kak Hafiz gitu, biar nggak ketumpuk lah ya Iya. pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Dimulai dari hal-hal kecil lah Kecil, ya. Itu. bener, itu wajib ya buat teman-teman di rumah. Terakhir mungkin, Mhm. kamu sebagai owner berarti ya? Iya. Punya nggak sih pesan atau ajakan buat DJs di rumah nih, yang di luar sana yang mungkin lagi berjalan di jalannya masing-masing gitu, gimana gitu? Adakah pesannya gitu? Terutama, ngajak buat yang ingin berbisnis Mhm, gitu di boleh? masa muda, sebenarnya nggak banyak ada tips-tips segala macam buat memulai bisnis gitu, asalkan poin penting yang benar-benar kalian bisa pahami yang jadi acuan itu ketika kalian butuh gitu, butuh dan kepepet, nah the power of kepepet. The power of Heeh, kepepet, karena kalau Benar. kita sekarang aja belum butuh, belum kepepet karena masih mungkin ada orang tua gitu, jadi mhm, besok juga nggak ngerjain apapun ada duit gitu. Kalau misal belum ada yang
acuan diri sendiri buat trigger gitu, buat yang, "Aku butuh nih, Trigger. kalau aku besok nggak, usaha aku nggak bakal dapet apa-apa." Nah, harus ada muncul gitu, muncul Ada rasa itulah ya ya dari rasa diri itu, "Aku sendirinya gitu. butuh nih, aku butuh." Dari rasa itu barulah kalian bisa, mulai bisnis, Mhm explore mhm. gitu. Saya mungkin banyak gitu yang mungkin Gen Z terutama terutama yang di IG-nya kadang suka banyak coming soon doang. Iya, Ah, tapi malah Gen Z. Iya, kan kan heeh. pasti ada bikin akun Instagram Iya, terus poster Nah coming coming soon soon, tapi doang. entah coming soon kapan doang, gitu kan ya bisnisnya tuh. heeh. Dilihat-lihat kenapa? Bukan bukan produknya, bukan apa-apanya, kadang karena mereka belum butuh gitu, belum butuh. Kalau emang Oh, butuh iya kan pasti juga ya, mereka bener. ngelanjutin Langsung. tuh, heeh. Kalau emang karena butuh ya pasti diusahain lah gitu Iya, ya, ya mhm. kayak aku tadi mungkin butuh dan kepepet waktu pas Covid. Iya. Bingung aku mau Iya, mau jajan gimana, aku kan semenjak dari, lulus, SMA, SMA. Mhm, kan udah nggak dapat uang jajan tuh, iya. heeh. Jadi bingung, gimana ya buat aku cara dapat uang jajan, aku mau beli ini, beli itu. Akhirnya ya kepikiran tadi sih peluang itu. Kalau kita Mhm. butuh, insyaallah ide-ide pun Bakal muncul ada gitu. lah Muncul gitu, Iya, ya. karena butuh nih itu teman-teman ya. dia. Iya. Mhm, Wah, luar biasa luar banget biasa berarti banget. ya Kak Hafiz ini, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ya teman-teman di rumah. Dari mulai ngebangun Kumeli, awal mulanya Mhm, gimana, struggle kuliah struggle-nya, sambil bisnis, sampai akhirnya bisa memberikan kita semua dan para Dijers di rumah tips and tips and triknya. trick yang mungkin bisa kita lakuin mulai dari sekarang ya. Iya. Semoga cerita yang disampaikan oleh Kak Hafiz ini jadi penyemangat buat Dijers di rumah yang emang mau ada kepikiran buat membangun bisnis gitu ya. Atau yang mungkin masih cari arah juga bisa Iya. terbuka Kak gitu kan. Iya Bisa sih. pikirannya itu, oh kayaknya mulai deh sekarang gitu. Untuk Dijers di rumah yang udah ngedengerin podcast ini sampai akhir, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, langkah kecil hari ini bisa menjadi lompatan besar di masa depan. Betul banget. Dan buat Dijers di rumah jangan lupa juga buat like, Comment share and subscribe. di YouTube kita semua, di sosial media kita semua. Jangan lupa ya kepoin dari Instagram, TikTok, YouTube semuanya pokoknya. Kita bakalan aktif ya pasti di Mhm. sosmed. Jadi mungkin kita sekarang makasih banget buat Kak Iya, Hafiz udah mau sama-sama. datang ke Secara sini, nanti. berbagi cerita, tips and trick semuanya gitu ya. Kita Bener-bener fun banget ya. bener, heeh, Gak makasih kerasa gitu. ini ngobrol udah dari Berapa tadi lama ya? kayak baru ya. Makasih juga buat produknya udah dibawa, kita udah nyobain Iya, enak. semoga Kalian suka. juga harus beli, ih suka banget ya. Harus sih wajib. Harus beli. Beli. Udah nonton ini langsung Gojek, langsung datang ke tokonya. Yes. Beli. Deket kok, deket ya. Iya, apalagi Di- orang Tasik. strategis lah ya tempatnya. Iya. Makasih ya udah datang ke sini. Iya, sama-sama. Bahagia selalu, sehat selalu. Amin, amin. Kalian juga. Di T5 Be the next creative planner.